Supreme Martial God Technique. Bab 3115 Raja Suci mengambil tindakan. Saat kabut menghilang, bahkan Wu Yun tidak terlihat lagi. Akan tetapi 5 dewa suci terus menunduk menatap piring bundar di tangan mereka, bergumam pada diri mereka sendiri. Akan tetapi, tidak pernah muncul fluktuasi yang tidak biasa pada cakram. Menurut akal sehat, ini seharusnya menjadi tanda yang belum ditemukan. Namun, tak lama kemudian, wajah penguasa suci kelima tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan, lalu dia membalikkan tangannya dan tiba-tiba mengambil kembali cakram itu. Ada ekspresi gembira di wajahnya. Wu Yun melihatnya dengan sedikit terkejut. Dia tidak merasakan apapun sejak kabut dilepaskan. Dia tidak tahu kapan itu berakhir. Seolah-olah 5 dewa suci tiba-tiba menarik persepsi mereka tanpa peringatan apapun. Akan tetapi, jika dilihat dari ekspresi di wajah 5 dewa suci saat ini, sepertinya mereka tidak memperoleh apapun. Ini benar-benar membuat Wu Yun sulit dimengerti. Apa yang diucapkan 5 orang suci selanjutnya semakin mengejutkan Wu Yun. Kami telah menemukan lokasi pasti mereka. Nanti, kami akan bertindak sesuai rencana. Aku akan pergi untuk memberitahu musuh dan menarik perhatian mereka, dan kalian akan menemukan kesempatan untuk menyelinap ke Menara Babel. Ingatlah, anak kecil, apapun yang akan kulakukan nanti, apakah mereka mengepungku atau melukaiku dengan serius, kau tidak perlu peduli. Yang perlu kau lakukan adalah memasuki Menara Babel. Aku akan melakukan apapun yang kubisa untuk menunda kedatangan mereka untukmu. Harus dikatakan bahwa Wu Yun memang sangat terkejut. Karena dia benar-benar tidak tahu kapan 5 dewa suci mendeteksi posisi pihak lain melalui kabut. Namun jika dipikir-pikir, hal itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah metode tingkat orang suci. Jika dia dapat dengan mudah merasakan dan mendeteksi lawan yang belum pernah dia temui sebelumnya, maka dia mungkin tidak akan mampu menghindari mata dan telinga lawan dan mendeteksi keberadaannya. Perhatian Wu Yun dengan cepat tertarik oleh kata-kata 5 orang suci selanjutnya. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa 5 dewa suci mempertaruhkan segalanya. Peringatkan musuh, tarik perhatian, dan lakukan segala kemungkinan untuk menciptakan kesempatan bagi Wu Yun. Kata-kata ini mudah diucapkan. Namun dalam kasus ini, setiap kata yang diucapkannya mungkin diucapkan dengan tujuan mengabaikan hidup dan mati. Meskipun 5 dewa suci telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tetapi ketika saatnya benar-benar tiba, Wu Yun masih merasa sulit menerimanya. Bukannya aku tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Namun ia tidak dapat menerima bahwa seseorang yang dikenalnya jatuh di depannya. Setelah hening sejenak, Wu Yun berkata kepada 5 dewa suci senior, apakah kita masih harus membuat keputusan ini? Si kecil, ingat apa yang aku katakan, jangan mengecewakanku. Tidak masalah apakah aku hidup atau mati. Yang penting kamu bisa memasuki Menara Babel hidup-hidup. Jelas saja, 5 dewa suci tidak ingin terus berdebat dengan Wu Yun tentang masalah ini. Sebelum Wu Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, 5 dewa suci memotongnya. Tepat saat Wu Yun hendak memaksakan diri mengatakan sesuatu lagi, 5 dewa suci sudah mengambil tindakan. Dia memberi isyarat kepada Wu Yun agar tetap diam, dan kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Tentu saja, itu tidak terekspos secara langsung. Sebaliknya, ia menempuh jarak yang jauh. Tujuannya adalah untuk menghindari ketahuan terlalu dini. Sambil berkeliling, dia memberitahu Wu Yun agar diam saja dan tidak bergerak, serta mengikuti rencananya. Wu Yun menggertakkan giginya, meskipun dia tidak ingin 5 dewa suci melakukan hal itu. Akan tetapi, pada saat ini, dia jelas tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk saat ini. Jadi, saya hanya bisa patuh. Tak lama kemudian, Wu Yun tidak tahu lagi kemana 5 guru suci pergi. Karena 5 dewa suci menyembunyikan aura mereka dan berjalan pergi, dan Wu Yun tidak tahu di mana tempat yang dikatakan 5 dewa suci telah mereka temukan. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu. Mungkin,
Setelah sekitar 30 napas, tiba-tiba, Wu Yun merasakan suatu kekuatan dahsyat dan familiar menyapu seluruh ruang yang dapat dirasakan. Pada saat itu, hati Wu Yun tiba-tiba menciut. Karena dia tahu bahwa 5 orang suci lah yang mengambil tindakan. Begitu mereka mengambil tindakan, itu akan membuktikan bahwa 5 dewa suci berada dalam bahaya besar. Nyaris lolos. Meskipun dia belum melihat hasil apapun, Wu Yun merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan menusuk di hatinya, seolah-olah darah menetes. Mungkin dia bersedih untuk 5 dewa suci. Selanjutnya, segala sesuatu terjadi sesuai rencana 5 dewa suci. Serangan mendadaknya berhasil. Tiba-tiba terdengar teriakan dan beberapa teriakan kaget. Kemudian, semakin banyak aura yang awalnya tersembunyi pun terekspos. Termasuk para kultivator setengah suci yang awalnya duduk bersila di atas bantal, mereka semua tertarik oleh kemunculan 5 dewa suci. Wu Yun juga mendongak. Pada saat ini, penguasa suci kelima berdiri di udara, memegang seorang kultivator setengah baya yang setengah mati di tangannya. Itu juga seorang suci. Dia pastilah salah satu dari 3 kultivator tingkat suci yang menjaga tempat ini, yang terkena serangan mendadak dari 5 dewa suci. 2 orang suci lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan juga telah muncul. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang hadir pada saat ini telah tertarik oleh kemunculan tiba-tiba dari 5 dewa suci. Terlebih lagi, karena 5 orang suci dengan sengaja membawa orang suci yang setengah mati itu bersama mereka betul-betul menarik perhatian orang-orang yang bersembunyi di dalam kegelapan dan membawa mereka sangat dekat dengan mereka. Pada saat ini, situasi 5 dewa suci dapat dikatakan genting. Lagi pula, di sekitar 5 dewa suci saat ini, ada 2 orang kultivator tingkat suci, selusin orang di alam baptisan hidup dan mati, dan sekitar 20 orang di alam setengah suci. Baiklah, kita kesampingkan dulu situasi 5 dewa suci dan bicarakan saja rencana mereka. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik Wu Yun untuk menyelinap ke Menara Babel. Namun, Wu Yun tidak bergerak. Bukan karena Wu Yun tidak ingin mengikuti rencananya. Akan tetapi, bahkan dengan kesempatan terbaik saat ini, Wu Yun masih tidak dapat melihat rute yang memungkinkannya menyelinap ke Menara Babel. Ada terlalu banyak orang di sisi lain. Sekalipun dia telah tertarik pada 5 dewa suci, tetap saja tidak ada ruang tersisa baginya. Wu Yun yakin, begitu dia muncul, dia akan langsung dihentikan. Bab 3102 Kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dalam situasi yang memalukan seperti itu, Wu Yun menjadi semakin cemas. 5 dewa suci telah terungkap dan menarik perhatian. Tetapi Wu Yun tidak dapat menemukan kesempatan untuk memasuki Menara Babel. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Namun, pada saat ini, 5 dewa suci seharusnya telah mengetahui situasi Wu Yun. Mengetahui bahwa Wu Yun sekarang tidak mempunyai peluang untuk menerobos, dia harus melangkah lebih jauh. Tetapi, menghadapi pengepungan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa melangkah lebih jauh? Haha, istana 6 orang suci, 5 tua, kau benar-benar datang ke sini sendirian, bagus, kau punya sesuatu dan bisa melancarkan serangan diam-diam. Lupakan saja, itu tindakan yang tidak ada gunanya. Kamu putuskan sendiri, apakah kamu ingin membiarkan mereka pergi dan mengakhiri hidupmu, atau kamu ingin aku mengambil tindakan sendiri? Pembicaranya adalah orang kuat tingkat suci dari klan langit iblis. Dia menatap ke arah 5 dewa suci. Segalanya berada di bawah kendalinya. Sialan kelompok orang ini. Di kejauhan, Wu Yun berbisik sambil menggertakkan gigi. 5 dewa suci mengabaikannya dan melihat sekeliling dengan tenang, tetapi Wu Yun tahu bahwa 5 dewa suci sedang melihat lingkungan di sisinya. Pikirkan cara menciptakan peluang bagi Wu Yun. Namun, dalam situasi Wu Yun saat ini, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menyelinap ke Menara Babel. Tiba-tiba, pandangan 5 dewa suci berhenti bergerak dan tetap pada satu arah. Orang lain mungkin tidak mengetahui atau menemukan arah ini. Namun Wu Yun tahu bahwa tatapan 5 orang suci tertuju ke arah mereka melihatnya.
Tanpa berkata apa-apa, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Karena dia seolah-olah melihat keputusan 5 dewa suci dari mata mereka. Terlebih lagi, dia sangat yakin bahwa 5 dewa suci benar-benar mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tatapan itu seolah memberitahunya. Segala sesuatu yang berikut terserah Anda. Saat pandangan ini muncul, 5 dewa suci segera menarik kembali pandangan mereka. Sebelum Wu Yun bisa bereaksi, dia mendengar 5 dewa suci tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, klan iblis, kalian bajingan, kalian telah memasuki Tao melalui iblis, kalian tidak memiliki ambisi untuk maju, dan kalian telah membiarkan diri kalian merosot. Hari ini, aku akan memberitahu kalian bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas keadilan. Suara ini hampir seperti raungan. Dan saat suara itu jatuh, 5 dewa suci tiba-tiba membuang orang suci yang terluka parah dari klan langit iblis di tangan mereka. Pada saat yang sama, letakkan kedua telapak tangan di depan dada dan segera bentuklah segel. Setelah beberapa saat, suatu kekuatan yang mengerikan dan mengerikan tiba-tiba meletus dari seluruh tubuh 5 dewa suci. Seolah-olah semua kekuatan dalam tubuh 5 orang suci dan kultivasinya sepanjang hidupnya dicurahkan pada saat ini. Tindakan seperti itu tidak bisa diremehkan oleh para kultivator klan langit iblis yang hadir. Bahkan Wu Yun tahu apa yang akan dilakukan 5 dewa suci. Sialan, bajingan tua ini mau menghancurkan dirinya sendiri, cepat mundur. Seseorang menggeram, dan sekelompok kultivator dari klan langit iblis segera mundur. Dan pada saat ini, wajah Wu Yun menjadi sangat muram. Benar saja, apa yang dilakukan oleh 5 dewa suci saat ini persis sama dengan apa yang telah dia duga dari tatapan mata 5 dewa suci sebelumnya. 5 dewa suci akan menghancurkan diri sendiri. Peledakan diri seorang kultivator tingkat suci melepaskan kekuatan mengerikan dalam sekejap yang benar-benar mustahil bagi siapapun untuk menahannya. Bahkan 2 orang kultivator tingkat suci yang hadir pada level yang sama dengan 5 dewa suci tidak akan pernah berani menghadapi mereka. Jadi, mereka mundur. Wah! Desir. Suara ledakan terdengar, ruang angkasa berguncang, bumi bergetar, dan langit pun berdengung. Sebuah kekuatan ledakan yang mengerikan melanda. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menyelimuti seluruh ruangan. Wu Yun juga tercakup. 5 dewa suci telah tiada. Dia menggunakan kultivasinya sepanjang hidupnya dan ledakan tubuhnya sendiri untuk memaksa mundur orang-orang dari klan iblis. Dan pada saat ini, suara 5 dewa suci terdengar di telinga Wu Yun. Anak kecil, jangan khawatirkan aku. Demi masa depan klan langit suci, keputusan apapun yang kuambil akan sepadan. Pergilah. Aku telah meninggalkanmu jalan yang tidak akan menyakitimu. Ini adalah kesempatan terakhir. Jangan ragu. Jika kau melewatkan kesempatan ini, klan langit suci tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan kau akan mati. Ini merupakan suara terakhir dan satu-satunya yang tersisa setelah 5 dewa suci meledak. Setelah suara ini, tidak ada suara lain yang terdengar. Tetapi saat ini Wu Yun bingung. Dia bahkan belum pulih dari ledakan tiba-tiba dari 5 dewa suci. Barangkali, dia tidak menyetujui atau menerima pendekatan 5 dewa suci. Tetapi tidak peduli apakah Wu Yun menyetujui dan menerima pendekatan 5 dewa suci, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak menyetujui atau menerimanya, apa yang dapat dia lakukan? 5 dewa suci telah melakukan hal ini, jadi tidak adakah yang dapat ia lakukan? Jika memang begitu, bukankah semua yang dilakukan oleh 5 dewa suci dan kematian mereka akan sia-sia? Ah! Raungan marah keluar dari mulut Wu Yun. Wajah Wu Yun penuh dengan keganasan dan niat membunuh. Dia melompat maju dan mengikuti jalan yang ditinggalkan oleh 5 dewa suci, bergegas menuju ke arah Menara Babel. Sialan, ada orang lagi. Ada yang mau masuk ke Menara Babel.
Tindakan Wu Yun diketahui oleh orang-orang dari klan Langit Iblis yang telah mundur jauh. Pada saat ini, sekelompok kultivator dari klan Langit Iblis juga bereaksi. Sebenarnya, sebelum ini, sebelum Wu Yun muncul, mereka tidak begitu mengerti mengapa 5 orang suci tiba-tiba datang sendiri dan tiba-tiba menghancurkan diri mereka sendiri. Sekarang, mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata dia membawa orang lain bersamanya, dia tidak sendirian. Meskipun semua orang di klan surga iblis tidak tahu siapa Wu Yun. Namun, 5 dewa suci bertekad untuk mengirim Wu Yun ke Menara Babel dengan segala cara. Mereka langsung menebak apakah Wu Yun adalah putra pilihan legendaris yang mampu memahami kitab suci surgawi 9 karakter secara menyeluruh. Pada saat ini, semua orang di klan Langit Iblis pasti sedikit panik. Menara Babel dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi klan iblis. Mereka mempertahankan tempat ini dengan pengorbanan yang sangat besar hanya untuk mencegah siapapun memasuki Menara Babel. Dan sekarang, karena kecerobohan dan kesalahan sesaat, seseorang memiliki kesempatan untuk membobol Menara Babel. Meskipun begitu, satu-satunya orang yang dapat memasuki Menara Babel adalah sang terpilih yang legendaris. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa Wu Yun bukanlah orang yang terpilih? Tentu saja, apapun yang terjadi, itu tidak mutlak sekarang. Meskipun kekuatan ledakan 5 dewa suci sangat mengerikan, namun kekuatan itu telah berangsur-angsur menghilang. Orang pertama yang terbang ke depan untuk menghentikan Wu Yun adalah 2 orang kultivator tingkat suci dari klan Langit Iblis. Hentikan dia, tidak peduli siapa dia, tidak peduli orang macam apa dia, hentikan dia dan bunuh dia. Raungan dingin dan marah keluar dari mulut kedua kultivator tingkat suci itu. Di bawah pimpinan mereka berdua, semua anggota klan Langit Iblis yang telah mundur ke kejauhan tidak lagi mempedulikan kekuatan penghancuran diri dari 5 Tuan Suci, dan semuanya bergegas. Itu ada di mana-mana, dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Bab 3103 Kain Kafan Kematian. Benda-benda sialan ini. Wu Yun menoleh dan melirik orang-orang yang berlari ke arahnya. Wajahnya penuh ketegasan. Mustahil untuk mengatakan bahwa saya tidak khawatir. Meskipun kekuatan penghancuran diri 5 orang suci sangat kuat dan mengerikan. Namun kekuatan penghancuran diri itu hilang dengan cepat. Setidaknya, jelas mustahil bagi kekuatan penghancur diri ini untuk menghentikan 2 orang kultivator tingkat suci dari klan Langit Iblis. Satu-satunya hal yang masih dapat melindungi Wu Yun adalah jalan menuju Menara Babel yang ditinggalkan 5 orang suci untuk Wu Yun sebelum mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Akan tetapi, bahkan dengan lorong ini, tidak begitu aman untuk menghentikan 2 orang kultivator tingkat suci yang putus asa dan mengancam jiwa dari klan Langit Iblis. Lagi pula, jika seorang kultivator tingkat suci menyerang secara gegabah dan tanpa mempedulikan nyawanya, mungkin itu tidak sekuat penghancuran diri, tetapi itu pasti mengerikan. Pada saat ini, melihat Wu Yun semakin dekat ke Menara Babel, orang-orang dari klan iblis menjadi sangat cemas. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Satu-satunya hal yang dapat mengancam klan Sengtian sekarang adalah Menara Babel. Dengan kata lain, siapapun anggota suku Sengtian yang dapat memasuki Menara Babel akan menimbulkan kepanikan total di antara mereka. Karena tidak masalah apakah orang yang masuk dapat mengangkat pedang penghancur di menara. Ini semua merupakan bahaya besar dan tersembunyi bagi mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Wu Yun hendak memasuki Menara Babel, mereka ingin menghentikannya dengan segala cara. Hentikan bajingan terkutuk ini sebelum dia memasuki Menara Babel. Kultivator tingkat suci yang berada di depan meraung dengan marah. Terlepas dari apakah mereka yakin bahwa Wu Yun adalah orang terpilih dan apakah dia telah memahami kitab suci surgawi 9 karakter dari klan surga suci, mereka tidak berani mengambil risiko dan harus menghentikannya. Pada saat yang sama, saat dia selesai berbicara, dia langsung mengambil tindakan, dan serangan yang mengerikan datang langsung ke arah Wu Yun.
Namun ada yang lebih dari itu. Kultivator tingkat suci lainnya juga telah mengambil tindakan. Namun alih-alih menyerang Wu Yun, dia malah membentuk jaring langit energi yang sangat besar. Namun jaring yang jatuh dari langit ini tidak digunakan untuk menangkap Wu Yun. Sebaliknya, dia langsung memblokir jarak antara Wu Yun dan Menara Babel. Jelas, ini adalah upaya untuk sepenuhnya memblokir ide Wu Yun untuk memasuki Menara Babel. Menghadapi kedua serangan ini, serangan pertama sebenarnya relatif bagus. Sekalipun itu serangan dari seorang kultivator tingkat suci, jaraknya tetap saja jauh, dan ada jalan untuk melindunginya. Asal dia menghindar sedikit, dia tidak akan terluka. Yang benar-benar mengkhawatirkan Wu Yun adalah energi Skynet. Dilihat dari kecepatannya saat ini dan kecepatan jatuhnya jaring. Wu Yun takut dia tidak akan dapat melintasi Skynet dan memasuki Menara Babel terlebih dahulu. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Apakah usaha 5 Dewa Suci akan sia-sia? Melihat jaring besar yang menyebar di langit, wajah Wu Yun tampak sangat jelek. Bukan berarti dia tidak kompeten. Namun kekuatannya saat ini sungguh terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing melawan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Sein? Kesenjangan kekuatan antara mereka terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa Wu Yun tidak punya pilihan lain kecuali bergegas maju dengan seluruh kekuatannya dan memasuki Menara Babel sebelum jaring itu jatuh. Tapi Wu Yun tetap saja lambat. Dia tidak bisa melewati liputan Skynet. Dengan bantuan perlindungan saluran, dia terhindar dari serangan kultivator tingkat suci pertama. Dia berusaha semampunya, namun tetap gagal sampai di sana sebelum Skynet runtuh. Skynet menghalangi dia dan Menara Babel. Pada saat ini, Wu Yun berjarak kurang dari 10 meter dari Menara Babel. Dia dapat dengan mudah melintasi 10 meter itu dalam sekejap mata. Namun dia terhalang oleh jaring langit dan tidak dapat melewatinya. Sambil menoleh, dia melihat segerombolan pendekar dari klan langit iblis semakin mendekat. Terutama dua orang kultivator tingkat suci yang berlari di depan, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hanya itu, hanya itu. Bajingan tua itu ingin menggunakan peledakan diri untuk mengirimmu ke Menara Babel. Itu hanya angan-angan. Dia meremehkan kita. Sekarang setelah kamu diblokir oleh Skynet, apakah kamu pikir kamu masih punya harapan? Wah, kurasa kau seharusnya menjadi orang terpilih yang mereka pilih. Jangan bekerja untuk mereka, sama saja bekerja untuk klan langit iblisku. Klan langit suci tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Klan langit iblisku adalah raja abadi dunia ini. Asalkan kau menyerah pada kami, aku jamin kau juga bisa naik ke puncak dan melihat dunia. Seorang suci dari klan langit iblis berkata kepada Wu Yun dengan nada merendahkan namun cukup menyanjung. Mungkin, itu hanya untuk menggoda, mungkin, itu benar-benar untuk membujuk Wu Yun. Tetapi apapun maksudnya, hal itu tidak akan menggoyahkan Wu Yun sedikit pun. Hah, kalian sekumpulan setan terkutuk. Dunia ini tidak punya tempat untuk kalian, neraka adalah tempat kalian akan pergi. Wu Yun berteriak dengan kasar. Namun pada saat bersamaan, matanya juga melihat sekeliling, mencoba mencari peluang untuk menerobos penghalang Skynet. Namun kesempatan ini mungkin tidak mudah ditemukan. Bagaimanapun, ini adalah metode serangan orang kuat tingkat suci. Oh, kau tidak bertobat. Kau sedang menggali kuburmu sendiri. Pergilah ke neraka, dasar bajingan. Kultivator tingkat suci itu jelas telah kehilangan kesabarannya setelah dimarahi oleh Wu Yun. Dia meraung liar dan melancarkan serangan langsung, meledakkannya ke arah Wu Yun. Sial, serangannya sungguh kuat. Merasakan serangan itu datang, Wu Yun merasakan seluruh hatinya bergetar pada saat itu. Bukanlah rasa takut, tetapi tekanan total dari tingkat kultivasinya yang membuat mekanisme naluriah tubuhnya merasakan ketakutan tanpa disadari. Menghadapi serangan itu, Wu Yun memilih untuk tidak melawan maupun menghindar.
Karena dia tahu bahwa dia tidak mempunyai cara untuk melawan dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, lorong yang dibangun oleh 5 orang suci telah menjadi jauh lebih lemah lagi, dan tingkat perlindungan yang diberikan kepadanya sangat terbatas. Bab 3104 Menara Babel jatuh. Bahkan saat ini, menghadapi ancaman kematian yang nyata, Wu Yun tiba-tiba terpikir untuk menyerah. Namun itu hanya sesaat. Tak lama kemudian, pandangan Wu Yun beralih ke depan dan terkunci pada jaring raksasa itu. Mari berjuang keras. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada hal ini. Apapun hasilnya, saya tidak akan pernah duduk dan menunggu kematian. Wu Yun menggertakkan giginya dan meraung diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak mengaktifkan ilmu bela dirinya, tetapi dengan cepat mengerahkan kekuatan yang besar dan dahsyat dalam tubuhnya. Itulah kekuatan kitab suci surgawi 9 karakter. Dalam sekejap, simbol swastika kuno muncul di depan Wu Yun. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari segel swastika menyebabkan ruang di sekitarnya menyusut dan berkerut dengan cepat. Dan pada saat segel swastika muncul, 2 orang kuat tingkat suci dari klan langit iblis yang tidak jauh dari sana merasakan semua bulu kuduk mereka berdiri. Mereka mungkin tidak melihatnya, tetapi mereka pasti tahu apa yang dilambangkan swastika ini. A9, Kitab Suci Surgawi 9 Karakter. Dia benar-benar telah sepenuhnya memahami Kitab Suci Surgawi 9 Karakter, dan bahkan memadatkan segel swastika. A. Suara agak ngeri keluar dari mulut kedua kultivator tingkat suci itu. Dan saat berikutnya, seorang kultivator tingkat Saint lainnya segera berkata, bunuh dia segera. Orang ini adalah ancaman besar bagi klan iblis kita jika dia mati sedikit saja. Begitu dia selesai berbicara, kultivator tingkat suci lainnya juga mengambil tindakan. Meskipun mereka tahu betul bahwa Wu Yun dalam situasi ini tidak punya pilihan selain kematian di depan mereka. Tetapi menghadapi tanda swastika masih membuat mereka merasa takut. Akan tetapi, yang membuat mereka makin panik belum terjadi. Faktanya, bahkan Wu Yun sendiri telah kehilangan harapan dan hanya melakukan upaya terakhir. Dia hanya ingin melepaskan metode serangan terkuatnya, melemparkan segel swastika, dan melihat apakah dia dapat menghancurkan Skynet dan melarikan diri. Tetapi dia tidak pernah menduganya. Pada saat swastika muncul, menara Babel di depan, yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba mengeluarkan suara tumpul. Lalu, seolah didorong oleh suatu kekuatan misterius dan dahsyat tiba-tiba melonjak keluar. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat gaya ini, karena tidak mungkin untuk menilai kekuatannya. Faktanya, ini bukanlah jenis kekuatan kultivasi yang pernah dialami Wu Yun. Namun Anda tidak perlu merasakannya, Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang untuk mengetahui betapa kuatnya ia. Pada saat kekuatan ini melonjak keluar, Skynet yang menghalangi Wu Yun di depannya langsung meleleh dan lenyap tanpa jejak, bagaikan es batu yang bersentuhan dengan api. Segera setelah itu, 2 serangan yang diarahkan ke Wu Yun langsung meleleh dan terserap setelah menyentuh kekuatan ini, dan menghilang tanpa jejak, tanpa menghasilkan percikan serangan apapun. Adegan ini membuat orang-orang dari klan langit iblis tercengang. Bahkan Wu Yun sendiri tercengang. Segel swastika masih tergantung di udara, dan kekuatan yang keluar dari menara Babel masih menyapu ke sekeliling. Lebih tepatnya, kekuatan ini melindungi Wu Yun. Dan tepat ketika semua orang terkejut, saya hanya mendengar serangkaian suara gemuruh, dan ketika saya melihat ke atas, saya melihat seluruh menara Babel berguncang sedikit. Bersamaan dengan guncangan kecil, pintu besi hitam besar di tingkat bawah menara Babel, yang mungkin tidak pernah dibuka, sebenarnya terbuka perlahan. Kedengarannya seperti pintu besi hitam raksasa biasa yang sedang terbuka. Namun sensasi yang diberikan kepada orang-orang adalah seakan-akan ada binatang purba dari zaman prasejarah yang menerobos kurungan dan melepaskan segelnya.
Tidak seorang pun dapat melihat menembus kegelapan di balik gerbang besi hitam besar itu. Gelap, sunyi, dan dalam. Bahkan kedua orang suci dari klan langit iblis merasa begitu takut hingga mereka tidak berani mendekatinya. Namun Wu Yun tidak melakukannya. Saat dia melihat pintu besar itu terbuka, yang dia rasakan bukan rasa takut, melainkan kegembiraan dan sensasi. Seharusnya kitab suci surgawi 9 karakterlah yang membantu Wu Yun. Lagi pula, pada saat ini, simbol swastika tidak lagi mengambang di depan Wu Yun, tetapi melayang di atas kepalanya pada waktu yang tidak diketahui. Sinar cahaya mengalir, menutupi Wu Yun. Dan Wu Yun juga berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu besar menara Babel di depannya. Di kejauhan, dua orang suci dari klan langit iblis tidak datang untuk menghentikan Wu Yun. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Kekuatan yang melonjak keluar dari menara Babel langsung menghancurkan serangan keduanya. Pada saat yang sama, lapisan energi yang mirip dengan penghalang menutupi area yang berpusat pada Wu Yun. Mereka tidak dapat melewati penghalang energi ini. Pada saat itu, mereka benar-benar ketakutan. Begitu Wu Yun mengambil pedang penghancur dan keluar hidup-hidup, kiamat bagi seluruh klan iblis mereka juga akan datang. Jaraknya kurang dari 10 meter, dan Wu Yun menyelesaikan jalannya dengan cepat. Mengambil langkah terakhir, Wu Yun melihat ke belakang. Ada niat membunuh yang dingin di matanya. Kalian sekumpulan makhluk sialan, saat aku keluar dari menara Babel, kiamat kalian akan tiba. Setelah mengatakan ini, Wu Yun melangkah maju dan melangkah sepenuhnya ke menara Babel. Seluruh tubuhnya langsung tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus di dalam menara Babel. Suara gemuruh terdengar di belakangnya, dan pintu besi hitam besar itu perlahan menutup. Di luar menara Babel, segalanya kembali tenang. Hanya sekelompok kultivator dari klan langit iblis yang tersisa dengan ekspresi rumit dan ketakutan, tidak dapat tenang. Dia tidak memiliki kultivasi seorang semi-santo. Jangan panik, kita masih punya harapan. Bahkan jika kita berhasil masuk, bajingan ini mungkin tidak bisa mendapatkan pedang penghancur. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di tengah kerumunan klan iblis. Alis semua orang bergerak sedikit, tetapi tidak ada yang berbicara, dan ekspresi semua orang tidak banyak berubah. Karena mereka secara alami telah melihat kultivasi Wu Yun sejak lama. Dia juga tahu bahwa standar minimal untuk mengalahkan pedang penghancur adalah mencapai alam semi-santo. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa legenda ini benar? Begitu mereka memasuki menara Babel, ketakutan mereka sudah menyelimuti mereka. Hanya orang bodoh yang berpikir bahwa tanpa tingkat kultivasi setengah orang suci, mustahil mendapatkan pedang penghancur. Dengan kata lain, bahkan jika mereka benar-benar tidak memiliki tingkat kultivasi seorang setengah suci dan tidak bisa mendapatkan pedang penghancur, mereka tetap harus memiliki kewaspadaan tingkat tinggi dan tidak boleh berasumsi secara membabi buta bahwa Wu Yun tidak akan berhasil. Cepatlah, pergilah ke garis depan untuk memberitahu Raja Iblis bahwa menara Babel telah jatuh, dan putra terpilih dari klan Langit Suci telah memasuki menara Babel. Sesaat kemudian, seorang kultivator tingkat suci memerintahkan dengan suara yang dalam. Setelah beberapa saat, beberapa orang segera pergi ke garis depan untuk menyampaikan pesan. Bab 3105 Pedang Kehancuran. Sementara mereka bergegas ke garis depan untuk memberitahu Raja Iblis, di tempat lain, di dalam menara Babel. Wu Yun masih berdiri di pintu masuk tempat asalnya. Meski pintunya tertutup, dia tidak pergi. Kegelapan menyelimuti Wu Yun. Di dalam, tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan jika Wu Yun menggunakan teknik pupil tajamnya, itu tidak memberikan efek apapun. Kegelapan di sini tampaknya mampu menelan semua cahaya, seperti lubang hitam yang mustahil dilihat. Selain kegelapan yang tidak bisa ditembus, ada alasan lain mengapa Wu Yun tidak segera masuk lebih dalam. Itulah perasaan takut. Dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus ini,
Wu Yun memiliki perasaan khusus. Seolah-olah ada binatang buas yang mengintai dalam kegelapan, siap menerkam kapan saja. Dan kegelapan yang tidak dapat ditembus ini adalah mulut berdarah dari binatang prasejarah itu. Namun, ini hanya perasaan Wu Yun. Dia tidak takut. Karena tanda swastika di atas kepalanya masih ada. Cahaya neon selalu menyelimuti itu. Dengan sampul segel swastika, Wu Yun tidak takut pada apapun di sini. Entah itu kegelapan atau perasaan takut. Setelah terdiam sekitar 20 kali tarikan napas, Wu Yun akhirnya bergerak. Sekarang kita sudah di sini, kita harus melangkah maju. Mengenai bagaimana melanjutkan dan kemana harus pergi, Wu Yun belum memiliki tujuan yang pasti. Dia hanya meliriknya sekilas ketika dia berada di luar. Keseluruhan menara Babel tingginya sekitar 9 lantai. Puncak yang menjulang ke awan bukanlah badan menara yang sebenarnya, tetapi lebih seperti puncak menara yang dibangun khusus untuk menciptakan efek visual. Setidaknya tampaknya tidak mempunyai pengaruh berarti. Oleh karena itu, tujuan Wu Yun adalah menyelesaikan 9 level ini. Meskipun Wu Yun tidak dapat memastikan pada level berapa pedang penghancur itu berada. Tetapi karena ada 9 lantai, pasti ada alasannya. Dalam kegelapan, Wu Yun meraba-raba maju selangkah demi selangkah. Cahaya swastika menyelimuti itu. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya, Wu Yun kadang-kadang bisa merasakan sesuatu lewat di dekatnya. Beberapa bahkan mencoba menyerangnya. Tetapi apapun yang terjadi di sekelilingnya, hal itu tidak berpengaruh padanya. Makhluk apapun yang mencoba mendekatinya akan segera mundur dan tidak akan pernah muncul lagi setelah menyentuh cahaya swastika. Setelah berjalan beberapa saat, Wu Yun tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berdiri di sana, melihat sekelilingnya. Karena di sini, dia tiba-tiba merasakan aura yang berbeda. Itu bukanlah perasaan yang ditimbulkan oleh kegelapan, juga bukan perasaan yang ditimbulkan oleh rasa takut, melainkan aura yang amat agresif, namun tidak mengancamnya. Wu Yun langsung tertarik dengan kekuatan ini. Walaupun aku tidak tahu benda apa ini, secara tidak sadar aku merasa kalau ini tidak biasa. Dengan cara ini, Wu Yun terus melihat sekeliling. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, Wu Yun selalu merasa bahwa benda ini pasti akan muncul. Benar saja, setelah beberapa saat, pupil mata Wu Yun tiba-tiba menyusut. Seberkas cahaya muncul di depan kami. Cahayanya mungkin tidak kuat, tetapi dalam kegelapan yang pekat ini, bahkan cahaya yang tampaknya lemah ini memberi orang perasaan yang sangat menyilaukan. Cahayanya menjadi semakin terang. Dari yang awalnya lemah dan tak terlihat, lambat laun ia menjadi lebih terang dan besar. Bentuknya pun berangsur-angsur mulai terlihat jelas. Itu sebenarnya pedang. Sulit untuk mengatakan apakah itu zat atau energi. Tapi itu pedang. Pedang panjang dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah ini pedang penghancur? Wu Yun berseru kaget. Dia memang penuh dengan kejutan dan hal tak terduga. Karena dia tidak pernah menyangka pedang pemusnah akan muncul begitu tiba-tiba dan begitu kebetulan. Namun, apapun alasannya, Wu Yun harus mencobanya. Dia berjalan cepat ke depan dan mendekati pedang energi yang muncul di udara. Dia hanya mengulurkan tangan dan memegang gagang pedang. Segalanya begitu sederhana dan mudah sehingga Wu Yun merasa sulit mempercayainya. Dia benar-benar memegang gagang pedang itu secara langsung. Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang setidaknya harus mencapai alam setengah suci? Dan ini, apakah itu sukses? Wu Yun berbisik kaget, agak tidak percaya. Tetapi saat dia selesai mengatakan ini, wajah Wu Yun tiba-tiba berubah. Saya hanya merasakan suatu kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba melonjak keluar dari gagang pedang. Dan kekuatan ini tidak menyerangnya. Ini adalah penyerapan terbalik. Benar saja, ia benar-benar melahap kekuatan kultivasi dalam tubuh Wu Yun. Hanya dalam waktu singkat, sejumlah besar kekuatan kultivasi telah dilahapnya.
Wu Yun bereaksi cepat dan mengaktifkan teknik dewa bela diri tertinggi, mencoba menstabilkan kultivasinya sendiri dan mencegahnya dimangsa. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Kekuatan melahapnya luar biasa kuatnya. Bukannya hal itu tak terkendali, tetapi dengan level kultivasinya saat ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. Pada saat inilah Wu Yun tiba-tiba mengerti apa yang telah mereka katakan sebelumnya, mengapa seseorang harus setidaknya setengah suci untuk mempunyai kesempatan mengambil pedang pemusnah ini. Memang, untuk menangkal kekuatan pelahap ini, seseorang harus setidaknya setengah suci. Dan tingkat kultivasi seorang semi santo hanyalah titik awal. Jika kita menilai dari kekuatan melahap saat ini, setengah orang suci pun mungkin masih jauh dari cukup. Tidak mungkin untuk menilai, tidak ada batas atas. Mungkin jika Anda dapat mencapai alam baptisan hidup dan mati, akan ada harapan, namun sama sekali mustahil untuk mencapai alam semi-santo. Kekuatan Wu Yun masih terkuras. Karena tidak mampu melawan, apalagi bergerak, ia hanya bisa tetap dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Jika ini terus berlanjut, kultivasi Wu Yun kemungkinan besar akan tersedot habis dan dia akan menjadi cacat.